Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Franz Vito Jonathan Simamora dengan NIM 2024101147. Saya dari kelas Data Mining A. Pada kali ini, saya akan mengerjakan soal praktikum data mining mengenai perceptron dan Ansible classification. Di sini terdapat dua soal, yaitu yang pertama, ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer masing-masing menggunakan perbandingan 0,4, 2, 0,3, dan 0,4, lalu tuliskan akurasinya. Yang soal nomor 2, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer, gunakan perbandingan test setnya 0,3, masing-masing menggunakan perbandingan n estimatornya 100, 200, dan 300, lalu tentukan akurasinya. Baik, kita akan langsung masuk saja ke VS Code-nya. Di sini kita pertama-tama mengimportkan terlebih dahulu modul-modul yang terdapat pada Python yang akan kita gunakan pada saat ini, yaitu ada sklearn dan numpy. Di sini kita dari sklearn kita mengimport beberapa bagian seperti dataset, lalu pada bagian pre-processing kita mengambil standar scalar, lalu dari linear model kita mengimport perceptron, dari model selection kita akan mengimport trend test split, dan dari matrix kita juga mengimport akurasi score, lalu dari ensemble kita mengimport bagging classifier. Kita akan masuk ke data set yang pertama. Di sini kita menggunakan dataset yang terdapat pada sklearn. Jadi kita akan memanggil dengan when sama dengan datasets.load wine. Kita akan melihat terlebih dahulu apa saja class dan feature pada dataset tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa kelasnya adalah 0, 1, dan 2. Di sini feature-nya ada beberapa seperti alkohol, malic acid, ash, dan magnesium, dan lain sebagainya. Lalu kita membuat sebuah variabel X yang berisi data atau ini future dari wine, dan Y ini sebagai targetnya atau kelasnya dari dataset wine. Jadi jika kita run, Y-nya atau targetnya akan muncul seperti ini. Lalu X-nya atau bagian future-nya akan seperti ini, ditampilkan array seperti ini. Lalu kita akan masuk ke soal yang nomor 1, yaitu kita akan melihat akurasi skornya. Di sini kita menggunakan trend test split dari sklearn tadi untuk men-split bagian data test dan data trainingnya. Kita akan split di sini dengan test size-nya dalam sebuah fungsi ini. Jadi kita menyiapkan terlebih dahulu fungsinya. Fungsi ini dimaksudkan untuk memudahkan kita dalam membuat algoritmanya. Jadi membuat satu algoritma saja atau satu rangkaian kode ini untuk digunakan ke beberapa inputan seperti itu. Nah, lalu di sini ada def akurasi scalar wine ini dengan variabel A. Ini nanti untuk test size, ukurannya berapa yang diinginkan untuk test size-nya. Lalu kita akan masuk ke standarisasi. Di sini kita akan menggunakan standar scalar. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang kita menggunakan min-max scalar. Perbedaannya jika standar scalar ini memungkinkan untuk mendapatkan nilai negatif seperti itu. Jika menggunakan min-max itu kita maksimal 1 dan minimal 0 seperti itu. Lalu kita melakukan fit
terhadap xtrain. Lalu kita membuat dua variabel baru, yaitu new xtrain dan new xtest. Ini kita mentransform dari xtrain dan xtest-nya. Lalu kita masuk ke perceptron classification-nya. Ini perceptron eta 0 sama dengan, ini parameternya 0,1 dan random state-nya sama dengan 0. Lalu kita melakukan fit terhadap new xtrain dan ytrain. Lalu kita akan mempredik x-test-nya, new x-test. Maka kita akan mendapatkan akurasi sebesar ini. Ya, seperti ini. Untuk yang 0,2, 0,3 dan 0,4, 0,2 0,97, 0,3 0,98, 0,4 0,95 sekian. Lalu kita masuk ke soal nomor 2, yaitu kita akan melihat akurasi bagging wine-nya. Sama seperti tadi, kita menggunakan fungsi untuk memudahkan kita. Lalu kita masukkan extraneate. Kita akan melakukan split terhadap data set tadi untuk melakukan split terhadap data test dan juga data training pada data set tersebut. Kita di sini seperti biasa extraneate xtest seperti di atas. Lalu standarisasinya juga seperti yang di atas. Di sini perbedaannya hanya di bagging-nya saja. Di sini perceptron-nya sama seperti di atas juga 0,1, random state-nya 0. Lalu bagging-nya ini kita memanggil bagging classifier. Oh ya, di sini kita menggunakan test size-nya 0,3 seperti yang diinginkan soal. Lalu kita base estimatornya adalah per 2. Ini variabel per 2, lalu ns estimatornya adalah variabel pada fungsi kita yang kita inginkan nanti, lalu njob sama dengan -1. Lalu kita melakukan bagging predict dan akurasi skor menggunakan yang modul bsklearn tersebut, akurasi skor. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Oke, di sini untuk yang 100 0,81 sekian, 0,981 sekian, untuk yang 200 0,81 sekian, dan 300 0,981 sekian. Lalu kita masuk ke dataset yang kedua. Di sini kita menggunakan breast cancer datasets. Jadi kita seperti tadi kita memanggil dengan datasets.load breast cancer, lalu target breast cancer-nya sama dengan kita ini ingin melihat target dan future names pada breast cancer dengan target breast cancer dot names di sini, target dot names dan future-nya dot future underscore names seperti itu. Maka di sini didapatkan kelasnya adalah ada 2, yaitu malignant dan benign. Lalu di sini future-nya ada min radius, min texture, min perimeter, dan lain sebagainya. Lalu kita lakukan variabel P yang isinya adalah data atau data future-nya, dan Q adalah targetnya. Di sini kita menampilkan targetnya ada 01, 0101, ada 2, 0 dan 1. Lalu P-nya kita lihat untuk data future-nya, di sini kita bisa melihat kumpulan data future-nya. Lalu di sini sama seperti di atas menggunakan fungsi akurasi scalar cancer dengan variabel di dalamnya itu yaitu tes. Untuk tes size-nya nanti kita menggunakan standar scalar
pula di sini dan kita lakukan fit, lalu kita membuat variabel baru dengan transform menjadi new ptrain dan new ptest. Lalu di sini kita melakukan perceptron classification-nya sama seperti tadi. Untuk parameternya ini 0,1 dan random state ini 0, sama dengan 0. Lalu kita melakukan fit new ptrain qtrain qpredict dan kita akan melihat akurasi skornya. Di sini didapatkan untuk ukuran 0,2, 0,947 sekian, 0,3, 0,96 sekian, dan 0,4, 0,960 sekian. Lalu untuk soal yang terakhir, di sini kita menggunakan fungsi yang sama untuk dari ptrain hingga ke perceptron menggunakan prinsip yang sama. Tetapi di sini seperti tadi perbedaannya ada bagging-nya. Oh, sorry. Salah bagian. Ternyata bagging-nya mulai dari sini. Sini bagging-nya udah mulai. Di sini bagging sama dengan bagging classifier. Base estimatornya adalah per 2 ini. Perceptron. Lalu n estimatornya adalah variabel pada fungsi ini, lalu n job-nya sama dengan min 1, lalu q predict, bagging predict menggunakan new ptest, lalu akurasinya menggunakan q test dan q predict. Kita akan melihat oke, untuk soal tadi 200, 300 dan 400. Ya, 100, 200 dan 300 kita akan kita akan melihat untuk 100, 200. Kita lakukan. Nah, ini akan dihasilkan untuk yang 100 0,98 sekian, 200 0,964 sekian, dan 300 0,970 sekian. Demikian penjelasan tugas pada modul kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.